Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda-ananda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga Ananda-ananda sekalian masih harus terus menjaga kesehatan karena pandemi masih ada sampai saat ini baik di negara Indonesia maupun di negara luar. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian atas ketersediaannya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini secara sukarela dan terbuka. Nah, semoga pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang positif dan dapat memberikan banyak manfaat untuk ananda-ananda sekalian dalam proses pengembangan diri ananda-ananda baik di bidang pribadi, sosial maupun belajar maupun karir. Selain itu juga diharapkan dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baru kepada ananda-ananda sekalian terkait dengan topik bahasan yang nanti akan menjadi bahasan kita selama proses kegiatan bimbingan kelompok. Namun ada baiknya sebelum melakukan proses kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi yang cerah ini, kita memulai kegiatannya dengan berdoa terlebih dahulu agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan ridhonya dan memberikan kelancarannya kepada kita semua sehingga kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan banyak memberikan manfaat. Sampai sini ada yang bisa memimpin doanya? Boleh tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Lala. Boleh pimpin doanya sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda sudah bersedia untuk memimpin doanya pada hari ini. Namun sebelum memasuki kegiatan kita pada hari ini untuk lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih kita pada hari ini itu akan melakukan apa? Yang bisa boleh jawab. Apa pada hari ini kita akan melakukan? Bimbingan kelompok, Bu. Tahu nggak arti bimbingan kelompok itu apa? Atau pernah dengar bimbingan kelompok itu apa sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Oke, Belum pernah, Bu. Tapi nggak pernah dengar, Bu. Kenapa? Belum pernah. Saya pernah dengar, Bu, tapi nggak tahu artinya apa, Bu. Gimana kegiatan? Dengernya kayak gimana? Di SMA dulu pernah ada. Oh, cuman sekedar denger aja ya? Iya, tahu Oke, kegiatan aja, Bu. Oke, jika gitu saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok secara rinci atau secara ilmiahnya. Bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu waktu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Semua anggota kelompok diharapkan untuk dapat bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, maupun perasaan yang dirasakan pada saat ini atau pada saat ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sesuai dengan topik pembahasan yang telah ditetapkan oleh PK maupun anggota kelompok secara mufakat untuk dapat membantu atau sebagai bahan pemahaman atau pengalaman yang akan diperoleh oleh anggota kelompok nantinya untuk pengembangan dirinya baik di bidang pribadi, sosial, karir maupun belajarnya.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai apa itu bimbingan kelompok? Ibu, saya mau bertanya. Ya, apa? Berarti nanti kalau misalkan saat kita sudah memulai kegiatan ini, kita tuh harus benar-benar aktif ya Bu semuanya ya Bu? Iya, makanya diharapkan secara sukarela dan terbuka anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan topik yang akan dibahas nantinya di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Terus di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat 2 topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar apa itu topik bebas dan topik tugas? Belum, Bu. Belum Bu. Kira-kira apa artinya? Ada yang sudah menggambar-gambarkan apa maksudnya apa sudah ada di otak arti topik tugas dan topik bebas itu? Topik tugas itu maksudnya saya tugas belum sekolah gitu, Bu. Apa? Kenapa? Satu-satu. Topik Ya, tugas itu Vanessa duluan aja Bu. Oke, Vanessa boleh duluan. topik tugas itu maksudnya topik tentang tugas-tugas sekolah gitu, Bu. Bukan. Jadi topik tugas itu topik yang diberikan oleh anggota kelompok untuk dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok. Jadi topik tugas itu topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompok atau saya nantinya. Itu Gitu. Fani mengerti? Iya, Bu. Oh, berarti kalau misalnya topik bebas itu yang dikemukakan oleh anggota kelompoknya ya, Bu? Iya, betul Lala. Jadi setiap anggota kelompok itu bisa mengemukakan topiknya, namun nanti topik yang dipilih untuk dibahas itu harus sesuai dengan kepentingan, maksudnya sebagai prioritas kepentingan dan harus dibahas. Tuh. Berarti yang lagi hangat di topik masyarakat itu ya Bu? Yang kayak lagi terjadi atau gitu ya Bu? Iya, bisa begitu. Boleh. Topik-topik umum biasanya kalau misalkan topik bebas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, cukup. Yang lain sudah cukup juga? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup Bu. Oke, kita lanjut kepada tujuan bimbingan kelompok. Jadi, kita melakukan bimbingan kelompok ini sudah pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuannya itu yang pertama diharapkan untuk setiap anggota kelompok mampu berbicara dan berinteraksi terhadap anggota kelompoknya atau berinteraksi satu sama lain dan juga dapat berinteraksi dengan orang banyak jika di luar bimbingan kegiatan kelompok ini. Yang kedua, anggota kelompok diharapkan untuk mampu mengemukakan pendapat, ide, saran, maupun perasaan yang dirasakan pada saat ini terkait dengan topik yang akan dibahas nantinya. Yang ketiga, anggota kelompok diharapkan untuk lebih belajar menghargai orang lain. Jadi ketika anggota kelompok lain itu sedang mengemukakan pendapatnya, diharapkan anggota kelompok lain untuk dapat menyimak dan menyaksikan dan juga menghargai terkait dengan apapun pendapat yang disampaikan oleh anggota kelompok lainnya. Nah, setelah itu anggota kelompok juga harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikannya dan mampu mengendalikan emosi serta kejiwaan-kejiwaan yang bersifat negatif. Jadi kejiwaan-kejiwaan itu tidak boleh ditunjukkan pada kegiatan kelompok hari ini karena dapat menghambat jalannya kelancaran proses kegiatan kelompok pada hari ini. Dan yang terakhir, dapat bertenggang rasa antara anggota kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga dengan bertenggang rasa tersebut dapat menciptakan rasa akrab dan suasana kondisi yang nyaman dan kondusif pada kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung pada pagi hari ini.
Sampai sini apakah sudah jelas terkait pengertian bimbingan kelompok, topik tugas, topik bebas, dan tujuannya? Sudah, Bu. Saya cukup jelas, Bu. Oke. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, jadi adapun cara pelaksanaan pada bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, masing-masing anggota kelompok diharapkan dan diminta oleh saya tentunya untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya, memberikan saran, memberikan gagasan, dan menyampaikan perasaan yang dirasakannya pada saat ini sesuai dengan topik yang nantinya akan dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Ketika anggota kelompok mengemukakan pendapatnya, maka anggota kelompok lain harus mendengarkan dengan seksama dan serius, tidak boleh bercanda bila anggota kelompok itu sedang mengemukakan pendapatnya. Jadi sampai sini sudah bisa dipahami bagaimana itu tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga terdapat asas-asas yang melandasi proses berjalannya kegiatan bimbingan kelompok. Kenapa ada asas? Karena sebagai tiang atau batasan untuk kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan juga sebagai penunjang penunjang keberhasilan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Adapun asas-asas yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah di mana anggota kelompok atau kalian ini diminta secara sukarela untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya terkait dengan topik yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah di mana kalian nantinya harus secara terbuka dan jujur untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan topik yang dibahas nantinya. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah di mana ketika apa-apa saja atau pendapat, gagasan, ide, dan saran yang diberikan oleh kalian tidak akan diketahui oleh anggota kelompok lain atau anggota di luar kelompok, karena pada kegiatan bimbingan kelompok ini dilandaskan oleh asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu bingung ini bakal disebarin atau enggak. Jadi jawabannya itu enggak, karena dilandasi dengan asas kerahasiaan pada setiap proses konseling, termasuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan di mana dalam setiap kegiatan konseling harus dilandasi dengan asas kenormatifan dan harus mematuhi aturan-aturan, nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku baik secara hukum dan negara maupun di masyarakat. Jadi asas kenormatifan ini bisa dibilang kalau misalkan ada anggota kelompok yang sedang mengemukakan pendapatnya, maka anggota kelompok lain harus mendengarkan, tidak boleh menyerobot atau berebutan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi tunggu sampai selesai dulu ya. Dan juga harus menghargai pendapatnya satu sama lain. Sampai sini ada yang mengerti? Apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Sudah jelas ya semuanya? Iya, Bu. Alhamdulillah jika sudah jelas. Namun, untuk lebih mengakalkan suasana, kan dari tadi saya sudah ngomong panjang lebar, tapi saya belum tahu nama panjang kalian, dan maupun apapun itu yang ada di dalam diri kalian. Nah, ada baiknya jika kita melakukan perkenalan dulu. Perkenalan itu dimulai dari saya ya. Lalu nanti bergilir, siapa aja boleh tunjuk tangan.
Mengerti semuanya, anak-anak, Ananda-Ananda? Mengerti, Bu. Nah, Mengerti, Bu. dalam sebut nama juga sebut nama panjang, sebut nama panggilan, dan hobi kalian. Siap? Oke, saya anggap sudah siap ya karena tidak ada yang menjawab. Oke, perkenalkan, nama saya Rani Buana Pangastuti, dipanggil Rani, hobi saya berenang. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ananda-Ananda sekalian secara bergantian, silahkan. Perkenalkan teman-teman, saya Trimulyana Nisi, kalian bisa panggil saya Nisi. Hobi saya bermain voli. Bermain voli. Wanita suka olahraga ya, Ningsi? Ya, selanjutnya boleh Rani. Nama saya Rani Anggreni, panggilannya Rani, hobi saya makan, Bu. Halo Rani, nama kita sama, dipanggilnya Rani juga. Oke, selanjutnya. Jadi lihat dulu. Perkenalkan, nama saya Riana Priliani, dipanggilnya Lian, hobi saya suka nonton Naruto. Oke Lian, terima kasih ya Lian. Terima kasih juga Ningsi dan Rani. Oke, silakan selanjutnya. Saya, Bu. Nama saya Siti Hawa Faradila. Teman-teman bisa panggil saya Lala. Hobi saya jogging setiap sore. Oke, sama ya kayak Ningsi tadi suka olahraga. Saya, Bu. Oke, siapa lagi tuh? Vanessa. Vanessa kenapa tidak on cam? Saya HP-nya kentang, Bu. Kameranya lagi error. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa Vanessa. Nama saya Vanessa Hazia Husna. Teman-teman bisa panggil saya Fani. Hobi saya main gitar, Bu. Oke. Nanti kapan-kapan kita mainin Fani gitar ya. Boleh, Bu. Selanjutnya. Siapa? Oh, Fata ya? Ya, saya mendengar dipanggilnya Fata ya. Oke, terima kasih Fata, terima kasih Fani. Selanjutnya. Oke. Ada angkat tangan semua. Siapa duluan? Windy. Nama saya Windy Andina Yandia, nama panggilan saya Windy, hobi saya mendengarkan musik. Oke, terima kasih Windy. Terima kasih juga Lala. Ayo selanjutnya. Saya, Bu. Boleh. Nama saya Nova Arini, teman-teman bisa panggil saya Nova, hobi saya berenang. Oke, terima kasih Nova. Saya, Bu. Oke, peserta terakhir kita. Nama saya Syifa Fauzia, bisa dipanggil Syifa. Hobinya masak. Oke. Ibu, maaf, suaranya tidak Ibu, kedengaran. maaf, suaranya hilang. Masih nggak ada, Bu. Masih hilang. Udah? Ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Ananda sudah mengingatkan. Kan tadi kita sudah melakukan perkenalan secara bergantian dan sudah menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan juga hobi untuk mengetahui sedikitnya tentang Ananda sekalian. Namun untuk lebih merekatkan dan meningkatkan keakraban dan
mengingatkan satu anggota kelompok dengan yang lain, maka kita akan melakukan rangkaian nama terlebih dahulu sebelum memasuki kegiatan bimbingan kelompok inti pada pagi hari ini. Adapun cara rangkaian nama tersebut adalah tolong Ananda catat nama yang saya sebutkan nantinya untuk dipanggil secara bergilir atau secara bergantian. Sudah siap Ananda untuk mencatat atau menghafal nama-namanya? Siap, Bu. Saya sebutkan ya. Yang pertama itu ada Rani Anggraini. Mana Rani Anggraini? Saya, Bu. Oke. Ada Rian Apriliani atau Lian. Ya, Lian saya, siap? Bu. Oke. Lalu ada Siva Fauzia atau Siva. Siva bagaimana, siap? Siap, Bu. Ibu, maaf suaranya hilang. Apakah masih hilang? Ada, Bu. Oke. Jadi sampai Ningsi sudah siap? Siap, Bu. Oke, selanjutnya ada Wahyu Nova Arini atau Nova. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, selanjutnya ada Windy Anina. Windy sudah siap? Siap, Bu. Ya, lalu ada Vanessa. Ibu suaranya nggak ada. Suara ibu nggak ada. Halo? Ya, ada Bu. Ada, Bu. Sudah siap? Sudah Bu. Dan yang terakhir ada Fata. Sudah siap? Ibu suaranya hilang lagi, Bu. Bentar ya, mungkin ganggu. Seharusnya kita melakukan ini secara offline, tapi karena pandemi, jadi kita memanfaatkan berbagai fasilitas media teknologi digital yang tersedia. Oke, tadi Fatah sudah siap? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, jadi nanti caranya gimana ya? Jadi nanti yang pertama Rani menyebutkan namanya seperti saya Rani Anggraini, saya Rani sebelah kanan saya, lalu itu dilanjutkan oleh orang setelah Rani Lian dengan bilang Rani saya Lian sebelah kanan saya, baru nanti diteruskan oleh anggota kelompok lainnya. Sampai sini bisa dipahami Ananda? Berarti kita harus ngulang nama teman kita yang sebelumnya lagi ya Bu? Iya, boleh. Iya, harus diulangi. Nanti yang terakhir jalan atau yang terakhir melakukan rangkaian nama itu adalah saya. Jadi saya harus menyebutkan nama-nama kalian sebagai penyebut terakhir. Sampai sini sudah bisa dipahami, Nanda? Oh, jadi kayak ngerangkai nama gitu ya, Bu ya? Ya, betul Lala. Berarti sudah mengerti ya? Iya, Bu. Oh iya, Bu. Berarti yang dipanggil itu nama panggilan aja kan ya, Bu? Bukan Ya. nama lengkap. Iya, nama panggilan aja supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berlibat nantinya. Kan nanti kalau nama panjang nanti susah. Oke, ayo bisa dimulai dari Rani Anggraini dahulu. Nama saya Rani, sebelah kanan saya. Rani, saya Lian, sebelah kanan saya. Rani, Lian, saya Lala, sebelah kanan saya. Rani, Lian, Lala, nama saya Syifa, sebelah kanan saya. Rani, Lian, Lala, Syifa, saya Ningsi, sebelah kanan saya. Rani, Lian, Lala, Syifa, Ningsi, saya Nova, sebelah kanan saya. Rani, Lian, Lala, Syifa, Ningsi, Nova, saya Windy, sebelah kanan saya. Yuk, selanjutnya siapa lagi?
Rani, Lian, Lala, Syifa, Ningsih, Nova, Windy, nama saya Vanessa, sebelah saya. Rani, Lian, Ningsih, Lala, Windy, saya sebelah kanan saya. Oke, sudah semua ya. Saya akan menyebutin ulang. Rani, Lian, Sipa, Ningsih, Nova, Windy, Fani, Fata, dan saya Rani atau Ibu Rani. Oke, kita sudah melakukan rangkaian nama ya. Apakah kalian sudah saling mengenal dan mengingat nama masing-masing anggota kelompok? Sudah, Bu. Bu. Oke, jika sudah. Ibu akan menjelaskan kembali terkait apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota kelompok. Semua anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sesuai dengan topik bahasan yang akan dibahas. Nah, semua anggota kelompok itu bisa dengan bebas dan secara sukarela untuk mengemukakan pendapatnya, ide, saran, maupun perasaan yang dirasakan olehnya pada saat ini sesuai dengan topik bahasan yang nanti akan dibahas. Dengan adanya bahasan-bahasan atau perbedaan pendapat atau bervariasi pendapat tersebut dapat menambah pengalaman baru dan pemahaman baru oleh anak-anak sekalian yang dapat diperoleh melalui kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, tadi sudah saya jelaskan apa saja itu asas-asasnya. Boleh disebutkan kembali apa saja asas-asas yang ada di dalam kegiatan bimbingan kelompok. Boleh tunjuk tangan yang ingin menjawab. Oke, jawab kalau Dalam bimbingan kelompok terdapat azas kesukarelaan, azas kenormatifan, azas keterbukaan, dan azas kerahasiaan. Oke, bagus. Terima kasih Windy. Yang lainnya sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan juga menjelaskan kembali juga terkait dengan aturan-aturan atau peraturan-peraturan dan tata cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi, Ibu tegaskan kembali bahwa setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela untuk mengemukakan pendapat atau memberi saran dan juga menyampaikan perasaan yang dirasakan pada saat ini mengenai topik-topik yang nantinya akan diberikan oleh saya. Tentunya kita akan membahas secara tuntas topik tersebut pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sampai sini sudah bisa dipahami, Ananda? Sudah, Bu. Oke. Lalu semua sudah dijelaskan. Lalu, apakah Ananda semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, jika siap. Sudah siap ya Ananda sekalian untuk memasuki tahap kegiatan ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, saya akan memberikan topik tugas di mana topik tersebut yang harus kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini secara tuntas. Dan saya ingatkan kembali bahwa setiap anggota kelompok untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara aktif, sukarela, dan terbuka ya. Saya tidak akan memaksa, tapi kalian bisa mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapatnya.
Baik, Bu. Oke, topik yang akan kita bahas adalah topik tugas dengan tema kecanduan gadget. Anda tahu apa maksudnya, sudah mempunyai gambaran tentang topik yang akan dibahas? Atau kecanduan gadget? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar ya, Nanda. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah jika sudah. Namun Ibu akan menjelaskan kenapa sih topik itu dan apa pentingnya kecanduan, apa topik dari bahasan ini, atau topik bahasan kecanduan gadget ini diangkat oleh atau ditetapkan oleh saya melihat dari perkembangan teknologi digital yang sangat pesat sehingga menghasilkan atau menyediakan berbagai fasilitas fasilitas media baik berbasis internet maupun internet yang sudah pasti digunakan oleh semua manusia atau semua individu dalam membantu atau menunjang kegiatannya sehari-hari untuk melakukan aktivitasnya, sehingga dari adanya penggunaan dalam ada penggunaan setiap hari tersebut oleh manusia itu bisa menciptakan kecanduan untuk menggunakan gadget. Kenapa topik ini dibahas? Karena untuk dapat memberikan pengetahuan kepada anggota kelompok atau ananda-ananda terkait dengan apa itu kecanduan gadget, penyebabnya itu apa, dampak ketika sudah berada di tahap kecanduan gadget, dan cara mengatasinya atau cara mengantisipasi agar kita tidak mengalami kecanduan gadget. Apakah sampai sini Ananda sudah mengerti tentang apa itu pentingnya topik bahasan yang ditetapkan? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, menurut saya tidak akan memaksa atau menunjuk Anda sekalian untuk menyampaikan pendapat atau perasaannya dan juga memberikan saran terkait dengan topik bahasan kita kecanduan gadget pada hari ini. Namun Anda bisa menunjuk tangan jika ingin menyampaikan pendapatnya. Kita bisa mulai ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan tema kecanduan gadget pada hari ini? Seperti pengalaman pribadi atau arti dari kecanduan gadget, itu boleh dijelaskan secara terbuka dan sukarela? Saya, Bu. Oke, Siti Hawa Faradilah, Lala ya? Iya, menurut saya kecanduan gadget itu ketergantungan terhadap smartphone atau handphone yang bisa memungkinkan timbulnya masalah, Bu, seperti menarik diri dari lingkungan, terus kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi ternyata banyak ya, maksudnya dampak yang tadi disebutin Lala itu adalah dampak negatifnya ya. Iya, dampak negatifnya, Bu. Dampak negatif dari kecanduan gadget. Ada yang lain? Terima kasih Lala. Saya, Bu. Oke, Rani Anggraini. Mungkin ya, Bu. Saya juga termasuk orang yang kecanduan gadget. Contohnya kayak keseharian saya itu tidak bisa gitu, Bu, tanpa gadget. Saya kalau semisal gadget saya nggak ada nih di cas, saya merasa kesepian gitu, Bu. Pengennya main HP terus. Itu termasuk kecanduan bukan, Bu? Bisa, cuman kalau misalkan berjam-jam Rani hanya menggunakan gadget tanpa menggunakan aplikasi yang maksudnya berbagai media yang bermanfaat di gadget Rani itu termasuk sudah kecanduan. Namun kalau misalkan Rani ketika mengecas HP itu tidak bisa lama-lama, seharusnya maksudnya Rani bisa melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Ketika menunggu HP-nya itu penuh atau selesai dicas seperti
ya kegiatan di rumah atau mengerjakan apa yang bermanfaat gitu. Tapi Bu, di balik itu juga kayak ada dampak positifnya gitu Bu. Contohnya kayak saya bisa kuliah kan lewat Zoom, lewat Google Meet gitu Bu, bukan hanya main WhatsApp atau Instagram dan lain-lain. Tapi termasuk kecanduan juga kan ya Bu? Kayak semisal saya nggak bisa nih tanpa handphone. Kalau handphone yang nggak ada, saya merasa gelisah gitu Bu, galau. Ya, kalau misalkan udah menunjukkan kata gelisah itu termasuk apa namanya sudah kecanduan gadget, termasuk di dalam tahap kecanduan gadget. Namun emang pasti kan semua ada dampak negatif dan positifnya. Jadi kita itu harus bisa mengetahui nih batasan-batasan kita sudah berada di tahap mana. Jadi kita harus bisa menentukan dan apa namanya menghindarkan dampak negatif atau mengurangi dampak negatif yang ditunjukkan oleh gadget itu sendiri seperti kecanduan gadget. Kita bisa menguranginya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di luar dengan penggunaan gadget itu sendiri. Gimana? Baik, makasih Bu. Ya Rani, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Ya Vanessa. tapi di zaman sekarang, apalagi pas lagi pandemi kayak gini, justru gadget kan jadi hal yang terpenting Bu. Sama rata gitu loh, mau dari siswa, mahasiswa sampai orang kerja, orang di lingkungan pekerjaan pun mementingkan gadget karena kan selain bisa ngehibur, bisa juga buat kerja, bisa buat sekolah, buat kuliah gitu loh Bu. Memungkinkan nggak sih Bu kalau seandainya kayak gini lama-lama, maksudnya kita belajar pakai handphone lama-lama, jadi fokusnya tuh jadi terbagi gitu loh Bu. Mau buka kayak contohnya mau buka materi, terus tiba-tiba ada notif dari Instagram atau TikTok, apalagi kan sekarang jadi pindah ke TikTok gitu Bu. Kalau menurut saya Bu, jadi agak sedikit kurang efektif kalau belajar pakai gadget. Karena kan mungkin semua juga tidak mau ya keadaan sekarang, karena kita menggunakan atau memanfaatkan media teknologi digital, terutama ini berbagai fasilitas media yang diciptakan atau diberikan, terutama untuk bidang pendidikan, di mana kan pada saat ini juga pendidikan harus tetap berjalan walaupun diiringi dengan kondisi sekarang di mana corona atau COVID-19 itu masih ada hingga saat ini. Jadi mau tidak mau sebagai tenaga pendidik atau untuk melanjutkan pendidikan, kita memanfaatkan teknologi digital dengan berbagai fasilitas itu sebagai penunjang keberhasilan. Jadi emang sebenarnya sih ada dampak negatif, ada dampak positifnya ya. Jadi kalian tuh seharusnya tuh bisa meminimalisir tentang dampak negatif yang akan muncul ketika menggunakan gadget berlebihan. Jadi ketika sudah memasuki pada tahap gelisah, itu kalian mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menjauhkan gadget kita terlebih dahulu, nggak perlu lama-lama, cuman ya harus ada waktu untuk menjauhkan diri dari gadget gitu. Di luar dari perkuliahan ya, karena perkuliahan atau proses pembelajaran ini masih berlaku secara daring, jadi semuanya dipaksakan harus untuk memanfaatkan teknologi digital seperti saat ini kita menggunakan Zoom. Sini gimana Fani? Berarti intinya balik lagi ke kitanya masing-masing ya Bu, harus kontrol diri. Iya, karena yang bisa mengontrol diri kan cuma kita doang. Yang tahu batasan diri kita itu juga kita doang. Maksudnya harus dari diri kita, selalu dari diri kita juga.
Jadi kita yang tahu batasan-batasan, oh ini udah nggak bisa nih, ini udah udah kayak gelisah kalau misalkan kita jauh dari gadget. Jadi seharusnya kita yang bisa meminimalisir dampak negatif dari gadget itu sendiri. Ibu boleh kasih saran untuk Fani nggak, Bu? Iya, boleh. Sangat boleh lah. Kalau menurut saya, kan tadi Fani bilang kalau misalnya dia mau buka materi, tapi karena ada notifikasi dari Instagram atau TikTok, dia jadi terkecoh kan fokusnya. Kalau menurut saya lebih baik aplikasi-aplikasi itu notifikasinya di-silent dulu atau dimatiin dulu, supaya pada saat belajar atau pada saat kita melihat materi, kita bisa fokus ke materi itu dan nggak keganggu sama notifikasi-notifikasi yang lain. Seperti itu. Ya, atau bisa juga Fani ketika proses pembelajaran atau perkuliahan itu berlangsung bisa stay di chatroom atau tidak keluar-keluar dari dari ruang chat atau ruang media yang disediakan oleh pendidik atau anggota peserta lainnya atau mahasiswa lainnya untuk membahas materi atau proses pemberian materi yang dilakukan oleh pendidik. Bisa Fani begitu. Oke Bu, makasih Bu Rani dan Lala. Ya, ada lagi yang lain? Sama. Ibu, saya Bu. Ya, Ningsi. Ya kan dari tadi kita udah ngebahas nih Bu. Dari Lala pun sudah menjelaskan apa itu ketergantungan. Terus yang lain juga udah ada yang bilang dampaknya atau merasakan dari ketergantungan gadget sendiri. Nah, saya pengen tanya nih Bu ke Ibu, menurut Ibu tuh apa sih Bu sebenarnya arti dari ketergantungan? Kan kita juga nggak bisa ngelak ya Bu. Halo Bu, ada suaranya? Iya, ada. Iya, karena kan kita juga nggak bisa ngelak nih Bu, karena kita udah masuk di era 4.0 kan, yang dimana teknologinya semakin maju dan kita harus bisa memanfaatkannya. Nah, tapi di mana titik letak ketergantungan gadget itu sampai mana gitu Bu, kita merasakan kita bisa dibilang ketergantungan gadget. Sedangkan dunia sekarang udah apa-apa serba teknologi gitu Bu. Ya, Pengen tahu lebih rinci aja gitu. Iya, jadi pengertian gadget itu sendiri artinya sebagai perilaku ketertarikan atau keterikatan dan juga ketergantungan terhadap smartphone atau handphone itu sendiri yang memungkinkan untuk yang menjadikan peluang untuk menjadikan masalah-masalah sosial seperti halnya ini tadi contohnya menarik diri, dan kesulitan dalam performanya di depan orang lain dan juga bisa menyebabkan gangguan kontrol pada emosi yang ada di diri kita seperti dia mengalami kegelisahan tadi yang sudah Rani Anggraini bilang kalau misalkan lama-lama nggak megang HP itu sih jawaban pendapat saya juga. Jadi seseorang bisa dikatakan ketergantungan bila dia udah kayak lari benar-benar lari dari lingkungan gitu ya Bu ya, nggak bisa diganggu sama sekali ketika main gadget gitu Bu. Iya, dia artinya itu menarik diri dari sosial. Nah terus juga dia tuh kayak terlalu asik bermain gadget itu sendiri atau handphone sehingga lupa akan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Itu. Baik Bu, cukup dimengerti Bu. Ya, adakah yang lain? Yang lain gimana? Saya yang bertanya Bu. Ya. Kan tadi kan pada ngebahas kayak dampak, pengertian segala macam. Nah kan dampaknya itu kan salah satu kan nggak bisa mengontrol diri ya Bu. Terus kalau misalnya kita nih, kan kita kan apalagi lagi zaman era globalisasi kayak gini ya, apa harus menggunakan kayak HP, laptop segala macam ya Bu. Bagaimana sih Bu kayak misalkan tips dari Ibu gitu supaya kita tuh bisa ngontrol diri kita gitu Bu, kayak ngurang-ngurangin segala macam gitu Bu, kayak ngurangin dari pengaruh handphone kita main handphone gitu Bu. Oke, jadi tips dari saya itu ditanya tipsnya ya.
mungkin bisa berguna ketika untuk mengurangi dampak-dampak yang ada, kita bisa melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Jadi tidak perlu menggunakan handphone. Handphonenya kita tinggal dulu sebentar, kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, kita bisa me time, hangout bersama teman tanpa harus berlama-lama di depan handphone tersebut. Jadi itu bisa meningkatkan juga sih rasa maksudnya sehingga tidak menarik diri juga dari dari sosial. Jadi silaturahmi juga terus berjalan. Dengan silaturahmi itu kita bisa menjauhkan kecanduan atau dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut. Terima kasih Bu atas jawabannya dan tipsnya. Sama-sama. Jadi tipsnya itu yang lebih itunya lagi harus menghabiskan waktu dulu ya bersama keluarga, baik bersama teman. Kita butuh waktu untuk sendiri tanpa penggunaan handphone untuk lebih fresh lagi juga. Adakah yang lain? Ya, Bu. Ya, Nova. Kalau saya ingin bertanya, Bu, kalau misalnya mengatasi kecanduan gadget terhadap anak-anak itu seperti apa, Bu? Kan kalau orang dewasa kan masih bisa dikontrol diri sendiri. Kalau anak-anak tuh kadang susah kan dibilangnya. Nah, sebagai orang tua itu gimana, Bu, cara mengatasinya? Oke. Membatasi waktu untuk anak-anak ya dalam kecanduan gadget. Iya, Bu. Yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Saya coba, Bu. Oke, Siva boleh jawab. Ini menurut pengalaman aja sih, kan punya ponakan anak kecil ya. Dia kecanduan HP juga. Cara biar dia nggak terus, dialihkan diajak main. Karena kan anak kecil suka nyari perhatian. Diajak main, dikasih mainan-mainan yang membuat dia jadi teralihkan, kayak misalnya diajak berenang, diajak ngobrol, diajak nyanyi, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama gadget menurut kita gitu sih. Iya, bagus banget. Jadi memberikan iya, boleh. Menambahkan dikit ya, benar kata Siva tadi untuk mengajak anak-anak tersebut melakukan kegiatan yang lain, atau juga misalnya kita sebagai orang tua atau kakaknya atau tantenya gitu harus sedini mungkin menjauhkan gadget dari anak, karena emang lingkungannya kan sekarang sebagai gadget. Saya melihat lingkungan sekitar anak-anak udah pakai HP dan itu sangat mempengaruhi sekali tentang perkembangan mereka gitu. Jadi kalau menurut saya sih dari diri kita aja gitu untuk ngajak mereka komunikasi atau seperti tadi yang Siva udah sebutkan. Benar sih. Iya, seperti itu. Apakah yang lain ingin menanggapi terkait dengan pernyataan yang sudah disampaikan? Ya, siapa? Boleh gantian. Kalau misalkan sama pribadi saya, jadi itu kayak misalkan supaya karena kan saya punya aja yang kecil, jadi kayak kita tuh kasih waktu itu misalkan kayak kita kasih jadwal dia, misalkan saat itu main HP itu abis kelar PJJ jam 1 sampai 2 gitu, Bu. Terus abis itu kayak makan, terus tidur, jadinya kayak dia tuh gak bener-bener full seharian kan tuh, Bu. Jadi sudah terjadwalkan ya batas-batas waktu penggunaan gadget tersebut. Saya menambahin. Ya. Atau mungkin kita bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik kita. Misalnya kayak kita nggak sering main handphone di depan dia, main handphonenya jangan di depan dia gitu. Bu, kita bisa kamar dulu atau keluar dulu supaya kita bisa nonton dia, supaya dia nggak ngikutin kita gitu, Bu. Oh ya. Kan kalau misalnya kita main HP di depan dia kan pasti
mereka kakak aja main HP dulu, masa aku nggak boleh, kan pasti mereka mikirnya gitu kan. Iya. Jadi kita harus jadi contoh yang baik buat adik-adik kita. Jadi dengan memberikan contoh yang baik ya kepada orang sekitar maupun adik kita, ya bagus-bagus. Apakah ada yang lain yang belum menyampaikan pendapatnya? Ibu. Ya. Kan tadi kata Ibu gini ya, bisa juga diatasinya kalau udah kecanduan gadget itu bisa diatasi dengan salah satunya kumpul sama keluarga atau sama teman-teman. Nah, bagaimana kalau si individu misalnya misal saya lebih suka di rumah main handphone daripada saya kumpul sama teman-teman tuh. Saya lebih suka menjadi walaupun di namanya, jadi saya tetap diri sendiri buat pada main gitu. Cara mengatasinya gitu. Bingung soalnya. Oke, gimana cara mengatasinya? Kalau misalkan Rani lebih suka di rumah ya? Iya Bu, di rumah juga sendiri gitu, nggak mau ngobrol sama ibu saya, sama ayah saya. Cara yang bisa dilakukan itu masak. Rani bisa masak dengan apa namanya, bisa juga masak gitu, kayak ya udah lakukan aja masak, terus nanti udah selesai masak, Rani ajak itu ibu sama bapak Rani untuk menyicipi masakan yang Rani tadi masak gitu. Kan itu jauh dari apa namanya, maksudnya terlepas dari penggunaan gadget ya. Atau juga bisa membantu seperti memberes-beres rumah atau melakukan kegiatan seperti olahraga di rumah gitu. Beres itu bisa kayak gitu. Kalau misalkan emang merasa tidak nyaman jika berpergian keluar. Pokoknya melakukan hal-hal yang menurut Rani bermanfaat di dalam rumah dan menunjukkan dampak-dampak yang positif terhadap penggunaan gadget itu sendiri. Bisa juga Rani menggunakan menyalakan laptop dengan mengerjakan tugas atau mencari sumber referensi yang bermanfaat sehingga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman Rani terkait dengan apa yang sedang Rani cari di laptop tersebut tanpa menggunakan fasilitas-fasilitas yang hiburan gitu ya. Jadi kita menggunakan fasilitas yang bermanfaat untuk memperoleh informasi aja. Atau bisa juga Rani bisa meminimalisir sih. Sebenarnya nggak apa-apa mau menggunakan itu terus-menerus, cuman Rani harus tahu batasannya. Kalau sampai di tahap sudah tidak baik untuk Rani, bisa Rani bisa melakukan kegiatan di luar dari penggunaan gadget itu sendiri. Ya Bu, gitu maksudnya kayak bingung cara mengatasinya, soalnya saya kalau main handphone itu pas tidur doang. Ya Bu, Oke, Rani semoga bisa bermanfaat. Apakah yang lain? Gimana ini yang lain yang belum menyampaikan pendapatnya? Boleh. Atau ada pengalaman-pengalaman mengenai topik kecanduan gadget ini? Saya ada pengalaman Bu. Ya, boleh diceritakan. Saya sendiri sebenarnya belum tahu ya, saya udah masuk kecanduan gadget atau belum, tapi saya ini kalau udah nonton kayak drakor nih Bu misalnya, ini ya saya cuma mau nonton satu episode aja nih Bu, terus tahu tuh seru kan, jadi kayak bablas itu Bu ke episode berikutnya Bu, jadi panjang gitu. Nah itu gimana ya Bu, maksudnya pengalaman aja sih sama saya gitu. Nah saya bener-bener itu kalau udah ngantuk baru saya berhenti. Kalau ada teman-teman gimana ya? Apa ada yang pernah gitu? Gimana? Apakah ada yang sama? Berarti saya kalau lagi kan kalau saya kan lebih scroll TikTok itu nggak tahu kenapa kayak TikTok berbeda.
Tapi itu kalian lakukan di luar, maksudnya di luar pembelajaran atau waktu-waktu perkuliahan kan? Kalau saya lebih ke malam sih, Bu. Jadi kalau Iya, gadang gitu. Kalau malam itu mungkin itu bisa waktunya digunakan untuk beristirahat atau melepas penat dari kegiatan yang sebelumnya kita lakukan. Jadi itu normal-normal saja. Cuman kalau misalkan kita tetap menunjukkan kayak kegelisahan atau menarik diri dari sosial, tidak mau berinteraksi dengan orang, itu sudah termasuk ke dalam kecanduan gadget. Jadi kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan masih ada di batas wajar dan dalam penggunaannya waktunya itu sudah waktunya istirahat atau waktu kalian itu atau waktu bebas dah intinya, itu bisa kalian menggunakan hiburan-hiburan tersebut untuk dapat melepaskan penat dari kegiatan yang sebelumnya kalian jalankan. Iya, Bu. Tapi saya kalau emang udah benar-benar saya rasa saya udah berlebihan nih, paling saya bener-bener ya udah paksain buat matiin HP-nya, terus akhirnya tidur. Kalau dari saya sih gitu cara mengatasinya. Mungkin dari yang lain ada cara mengatasinya sendiri. Ya, mungkin yang lain ada. Mungkin yang lain ada mau menambahkan? Saya coba. Oke, Siva. Lu juga kecanduan kan, terus saran dari saya itu coba melihara sesuatu kayak melihara kelinci. Jadi nggak main HP, ya udah main aja sama kelinci. Ada kegiatan lain tuh selain HP. Atau yang semakin melihara kucing gitu. Jadi ini nggak selalu sama HP. Jadi kayak ada kegiatan lain kayak berolahraga, kasih makan, main. Ya itu Saya lagi. Iya, bisa. Itu mungkin tadi Rani Anggara ini bisa dijawab, bisa dengan menjawab pernyataan Rani Anggara ini dengan memelihara hewan. Jadi fokus kita tidak hanya ke gadget atau handphone saja. Jadi kita bisa melakukan hal-hal lain di luar penggunaan handphone atau gadget tersebut. Ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, jika tidak ada, Ibu mau menanyakan nih, bagaimana sih menurut kalian cara mengatasi agar menurut versi dari diri kalian ya, bagaimana cara mengatasi agar tidak kecanduan dari gadget itu sendiri? Boleh dijawab secara bergiliran atau secara bergantian ya, tapi semuanya Ibu harapkan untuk menjawab. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Rian. Cara kalau misalkan buat diri saya sendiri ya, kan kayak otomatis di rumah itu kan kayak kita nggak mungkin kayak apa kerja orang lain gitu. Jadi itu kalau buat menghindari HP itu harus sesuatu misalkan beres rumah, apa ini pakaian yang bisa diberikan kesehatan, apa namanya nyapu, ngepel, gitu. Oh iya, bagus cara mengatasinya. Apakah ada yang lain? Terima kasih, Lian. Saya, Bu. Oke, siapa yang mau duluan? Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, boleh. Saya Maaf, Fata, suaranya putus-putus. Oke, untuk menunggu Fata, apakah yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, boleh. Kalau dari semua tadi kan udah kita bahas banyak ya, Bu ya. Saya juga lumayan dapat
ilmu baru dari teman-teman semua, dapat pengetahuan baru dari teman-teman semua. Mungkin menurut saya cara mengatasi kecanduan gadget itu tergantung dari faktor usianya dulu, Bu. Kalau misalkan memang anak-anak, mungkin lebih diatur lagi pola permainannya, atau benar-benar mau nutupin dari HP, berarti kita sebagai orang tua harus punya peran yang penting banget dalam komunikasi dan perkembangan anak itu sendiri. Nah, kalau misalkan emang untuk yang anak-anak dewasa, menurut saya, kalau saya sendiri sih lebih ke mencari kegiatan lain sih, Bu. Kayak masak, atau mungkin saya quality time, atau makan-makan gitu. Lebih ke mencari kegiatan lain aja sih, Bu, yang kira-kira tidak membutuhkan terlalu banyak penggunaan HP. Ya, Itu sih, baik. Bu. Bagus sekali jawabannya. Jadi peran orang tua termasuk sangat penting ya untuk mengatasi dampak kecanduan gadget tersebut. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya. Bentar, Bu, banyak suara burung. Bentar. Nah, udah. Kalau saya sendiri kan udah saya sampaikan juga, Bu. Maaf ya, Bu, berisik. Kedengeran nggak, Bu? Iya, kedengaran. Iya, kan sudah saya sampaikan juga ya tadi, kalau saya sendiri itu belum tahu juga cara mengatasi dari kecanduan gadget tersebut. Nah, tadi saya mendapatkan saran dari Ibu kan, bisa juga dengan ngobrol-ngobrol lah sama teman gitu, sama keluarga atau masak-masak di rumah. Nah, nanti itu bakal saran-saran dari teman-teman maupun dari Ibu akan saya coba gitu sedikit demi sedikit. Nah, kan salah satunya juga tadi saya bisa tanpa gadget itu tidur gitu ya. Mungkin saran dari Ibu dan teman-teman juga bakal saya coba gitu sedikit demi sedikit untuk mengurangi kecanduan saya terhadap gadget. Makasih, Bu. Ya, semoga berhasil dan bermanfaat. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Siva. Kalau sebenarnya sama sih sama yang lain. Kalau biar nggak kecanduan gadget, ya ini bisa ngelakuin hal-hal kegiatan yang lain. Kalau bisa nyari hobi baru gitu, kayak yang tadinya nggak bisa masak, coba nyari cara biar bisa masak. Atau yang tadinya nggak bisa main apa, dicari hobinya biar jadi teralihkan aja sih, nyari hobi-hobi baru. Gitu sih menurut Siva. Ya, bagus banget Siva jawabannya. Terima kasih Siva, terima kasih Rani tadi. Ada lagi yang lain? Sudah semua ya? Kalau dari saya cukup, Bu. Ya, udah. Oke, jika dirasakan sudah cukup semuanya terkait dengan pembahasan atau topik bahasan kita pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini, Ibu akan memberikan, Ibu juga ingin mengetahui bagaimana sih perasaan Ananda sekalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini dengan topik tugas yang bertemakan kecanduan gadget. Boleh dijawab, Ananda? Siapa aja ini, Bu, boleh? Iya, boleh. Ya, kalau dari saya sendiri, Bu, perasaannya cukup excited ya, Bu ya. Terus juga menambah pertemanan, saya juga jadi punya teman-teman baru, terus merasa gimana ya, menambah ilmu gitu, wawasan saya semakin terbuka, jadi tahu nih gimana cara mengatasi kecanduan gadget, terus jadi saya lebih bertanggung jawab gitu, Bu, atas diri saya sendiri biar saya nggak ketergantungan sama HP gitu. Itu sih, Bu, yang saya rasakan. Oke, baik. Terima kasih, Ningsi. Yang lain bagaimana?
ya Bu. Saya Bu. Ya, Rani. Mungkin dari bimbingan kelompok ini ya membuat saya lebih tahu gitu, membuat saya lebih tenang juga, lebih tahu cara mengatasi kecanduan gadget itu seperti apa yang dialami oleh diri sendiri gitu Bu. Dan juga saya mendapatkan relasi yang baru gitu, mengenal teman-teman yang awalnya saya tidak kenal. Udah Bu gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Rani. Yang lain, apakah ingin ada yang menambahkan? Saya juga, Bu. Ya, Fani. Ya, dengan setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini, bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih tergerak untuk mawas diri dari kecanduan gadget. Kayak tadi aja saran dari Ningsi kalau nggak salah yang bilang katanya lebih baik ketika lagi belajar atau lagi Zoom, lagi ada materi kayak gini, notifikasi dari Instagram, TikTok atau media sosial lainnya lebih baik dibisukan atau dimatiin gitu loh. Jadi saya udah coba sih dan alhamdulillah jadi fokus ke pembahasan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Fani. Iya Bu. Yang lain sudah cukup? Sudah cukup ya. Jadi kan kita tadi sudah mengetahui apa itu arti dari kecanduan gadget, apa dampaknya, dan bagaimana cara untuk mengatasi dampak negatif yang muncul dari kecanduan gadget itu sendiri. Nah, jadi Ibu juga menginginkan kalian atau ananda-ananda sekalian untuk mempunyai komitmen terhadap apa yang ingin dilakukan, pokoknya komitmen ananda-ananda sekalian untuk dapat mengatasi dari kecanduan gadget itu sendiri. Boleh ada yang menyampaikan komitmennya? Ya, boleh Windy. Kalau saya akan membatasi penggunaan gadget, misalnya kayak sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur, saya akan mematikan gadget supaya tidak mengganggu. Ya, baik sekali komitmennya, bagus sekali. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Lala. Kalau saya menonaktifkan notifikasi ketika saya sedang melakukan perkuliahan supaya nggak tergoda. Seperti itu. Bagus sekali komitmennya. Terima kasih Lala, terima kasih Windy. Yang lain bagaimana? Apakah tidak ada yang ingin memberikan komitmennya? Menyampaikan komitmen terhadap kecanduan gadgetnya? Apakah sudah cukup? Oke, jika tidak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi terkait dengan topik bahasan kita fenomena kecanduan gadget, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi sebelum memasuki tahap pengakhiran, jadi kita kan sudah mengetahui nih arti dari kecanduan gadget, yaitu keterikatan terhadap handphone, dan dampak-dampaknya itu bisa individu menarik diri dari sosial, merasa gelisah jika jauh dari handphone. Dan juga dari ananda-ananda sekalian berdasarkan pendapat, gagasan, ide, dan wawasannya terkait dengan pengalaman atau pengetahuan yang diketahui oleh ananda-ananda sekalian, itu diharapkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun ananda-ananda sekalian di kehidupan nyatanya untuk dapat melanjutkan
hidup atau proses perkembangan baik di bidang pribadi, sosial maupun karir Anda sekalian. Oke, Anda sekalian, Ibu ingin mengetahui tadi pesan dan kesannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari sampai siang hari ini. Selanjutnya, siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Saya, Bu. Oke, gantian. Aku dulu ya. Kesan-pesan saya hari ini ikut bimbingan kelompok Ibu, saya senang, terus saya juga enjoy sama pembahasannya, karena sejujurnya tema yang Ibu ambil ini itu tuh apa ya, masalah pribadi saya gitu loh Bu, masalah gadget. Jadi dengan adanya pembahasan ini, saya jadi banyak dapat referensi dari teman-teman semua, dapat pendapat dari teman-teman semua, dampak negatif, dari mulai dampak negatifnya, dampak positifnya, sampai gimana cara ngatasinnya. Nanti suatu saat pasti akan saya coba, saya praktekkan, karena sejujurnya saya juga pengen gitu lepas dari kecanduan gadget ini. Itu sih Bu. Jadi topik yang dibahas sekarang itu relate ya dengan keadaan Fani pada saat ini. Nah, iya Bu, relate maksudnya. Semoga memberikan manfaat ya dengan apa yang diperoleh dari berbagai pendapat teman-temannya atau anggota lain di kehidupan Fani selanjutnya. Terima kasih Fani. Yang lain, apakah ada? Saya deh Bu, mau. Ya, Ningsih. Kesannya saya ngerasa selama kegiatan saya ngerasa senang sih Bu. Terus juga berkesan banget kegiatan kali ini karena benar-benar saya ngerasa kegiatan kali ini bermanfaat banget, terutama buat diri saya sendiri gitu. Jadi saya malah senang. Kalau untuk pesannya sih saya berharap nanti bisa ketemu lagi gitu. Menjadi pemimpin kelompok pada saat ini, kita tutup pertemuan bimbingan kelompok pada hari ini dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, waktunya tiba untuk kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu berharap setelah apa yang kalian peroleh, apapun informasi, pengalaman, pendapat dari kegiatan kelompok hari ini dapat bermanfaat dan mempunyai nilai positif untuk di kehidupan kalian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Tutup ya. Ya Bu.